Baik, yang pertama, aplikasi penggunaan SIM di sekolah. Kegiatan dalam lingkungan sekolah, terutama dalam kegiatan belajar mengajar, sistem informasi manajemen semakin berkembang, tentu saja dengan dukungan teknologi yang semakin maju pula. Sekolah yang belum menerapkan SIM bisa dikatakan sekolah yang belum update dan masih ketinggalan zaman. Karena sekarang semua kegiatan sekolah lebih mengumpulkan bila menggunakan SIM. Pada sistem penerimaan siswa baru, SIM dibutuhkan untuk memudahkan calon siswa untuk mendaftar ke sekolah tersebut. Misalkan lewat sistem online, pihak sekolah dengan mudah menyiapkan dan calon siswa untuk diulah lebih lanjut, dan database memudahkan semua pihak untuk memberi taksi. Misalnya pihak sekolah dapat memberikan informasi kepada calon siswa masyarakat, yaitu mengakses informasi tersebut dengan mudah. Segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dengan mudah diperoleh tanpa harus datang langsung dan cukup di belakang meja komputer dan online. Sistem informasi manajemen diperlukan di sekolah-sekolah, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan TIK. Kita harus tahu bahwa untuk memanfaatkan TIK dapat hal pembelajaran tidak semudah dibayangkan. Perlu beberapa syarat yang harus dipenuhi demi terwujudnya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, diantaranya. Nomor 1, adanya akses teknologi internet untuk guru maupun siswa, baik di dalam kelas sekolah maupun lembaga pendidikan guru. 2, adanya materi yang bermutu bagi guru dan siswa. 3, guru harus produktif terhadap perkembangan TIK. 4, selain itu, untuk menghindari pemanfaatan teknologi yang kurang bermanfaat, apalagi hal dalam negatif siswa karena pembelajaran TIK antar siswa dengan cepat, maka mengerahkan pemanfaatan TIK. Di sekolah lain pun SIM dijumpai dengan banyak macamnya. Salah satunya ditawarkan kepada sekolah untuk SIM yang akan diimplementasikan dalam bentuk alat pemrosesan dan sekolah tanpa berupa perangkat lunak berbasiskan web. Beberapa pemanfaatan TIK dalam pembelajaran diantaranya: A. Presentasi. Dari hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan sekolah yang mempunyai tujuan sebagai berikut. Pertama, tersedianya informasi untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan bagi kepentingan sekolah ke depan. Kedua, tersedianya layanan informasi bagi komunikasi sekolah seperti guru, siswa, staf pimpinan, orang tua, alumni, dan masyarakat pada umumnya. Memberikan nilai tambah bagi profil sekolah sehingga bisa meningkatkan daya saing yang lebih baik. Komponen sistem informasi manajemen yang diperlukan. Komponen sistem informasi manajemen adalah seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi. Komponen sistem informasi terbagi menjadi dua, yaitu komponen sistem informasi menjadi secara fungsional dan sistem informasi menjadi secara fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional. A. Komponen sistem informasi adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen. Meliputi: pertama, sistem administrasi dan operasional. Sistem ini melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin seperti bagi personal, administrasi, dan sebagainya, di mana telah ditentukan prosedurnya, dan sistem ini harus diteliti terus-menerus agar perubahan dapat segera diketahui. Kedua, sistem pelaporan manajemen. Sistem ini berfungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan-laporan yang bersifat periodik, pengambilan keputusan, atau manajer. Pertama, sistem database.
berfungsi sebagai tempatnya penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi, dan di mana database mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antara unit akan bertambah besar yang menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Kedua, sistem pencarian berfungsi memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan dan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Ketiga, manajemen data berfungsi sebagai media penghubung antar komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antar masing-masing komponen sistem informasi. A. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik adalah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi, dan manajemen komponen-komponen tersebut meliputi dalam pengembangan SIM sekolah ini. Kami harapkan aplikasi berbasis web ini memiliki keunggulan-keunggulan diantaranya. Pertama, berbahasa Indonesia. Hal ini untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan SIM sekolah. Kedua, jumlah pengguna tidak dibatasi karena sistem penggunaan basis web, sehingga siapa saja yang terhubung ke jaringan server SIM sekolah bisa mengakses melalui browser. Ketiga, memiliki fitur backup database secara manual dan otomatis, sehingga keamanan database bisa lebih terjamin. 4. Pengaturan menu yang user friendly sesuai dengan hak akan masing-masing penggunaan, sehingga memberikan kemudahan dalam bentuk menggunakannya. Kelima, menghasilkan laporan-laporan yang berguna bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, baik laporan bersifat khusus maupun umum. Database pembayaran tersebut akan ditampilkan dalam format laporan yang akan memudahkan pihak sekolah dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi, seperti pertama, laporan siswa yang belum melakukan pembayaran. Kedua, laporan siswa yang sudah melakukan pembayaran. Dan yang ketiga, laporan yang berkenaan dengan honor guru atau karyawan. Dari tujuan keunggulan yang dikenangkan di atas, maka SIM sekolah dibagi ke dalam 8 sistem yang semuanya akan teregistrasi saat dipersonilkan, yaitu pertama, sistem informasi profil portal sekolah yang nantinya akan berisi profil sekolah, visi, misi, fasilitas, program-program, berita atau artikel, kegiatannya, agenda, informasi kesiswaan, forum, galeri, foto, dan buku tamu. Kedua, sistem informasi personal yang berisi data guru dan staf untuk mengelola informasi penting tentang tenaga pengajar maupun staf yang terdaftar di sekolah, seperti biodata pangkat, jabatan, alamat, dan status bekerja, jam bekerja, riwayat pendidikan, riwayat karir, riwayat pelatih, tingkat kehadiran, info, gaji, dan lain-lain. 3. Sistem informasi sarana dan prasarana berisi mengenai manajemen aset sekolah, mulai dan pemenuhan aset, lokasi aset, penggunaan aset, dan jumlah aset. Keempat, sistem informasi keuangan akan berisi data pembayaran biaya pendidikan siswa seperti SPP, pembangunan, dan biaya lain. Perangkat keras: A. Komputer, CPU, memori. B. Pesawat telepon. C.
peralatan penyimpan data, decoder. C. D. Perangkat lunak. Perangkat lunak yang umum untuk mengoperasikan dan manajemen data. 3. Program aplikasi, database, file, tempat penyimpanan data dan informasi, media, menyimpan seperti pita komputer, paket, piringan. Prosedur pengoperasian, instruksi untuk memakai, cara yang diperlukan bagi pemakai untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan, instruksi penyimpanan data sebagai input, instruksi operasional. Kesimpulannya adalah dari pembahasan makalah di atas dapat kami simpulkan beberapa hal seperti di bawah ini. Pertama, bahwa sekolah juga harus mempunyai SIM agar tidak ketinggalan zaman. Kedua, bahwa sekolah yang dikatakan update adalah sekolah yang menerapkan SIM dan setiap kegiatan untuk menunjukkan sekolahnya. Ketiga, bahwa TIK sangat dibutuhkan di tiap sekolah dan TIK harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Keempat, bahwa SIM juga bisa dibuat dalam bentuk perangkat lunak berbasis web. Inti dari permasalahan ini adalah tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur hal-hal di dalam kehidupan kita, sekalipun kita memerlukan SIM untuk mengaturnya. Sekian dan terima kasih.